Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Dengan hormat saya mengundang Ibu Gembala memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika hari ini kami bisa bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan merayakan Natal di malam hari ini. Dan kami juga bersyukur jika kami bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang terkasih kami, datang ke rumah Tuhan, merenungkan dan mengingat kebaikan Tuhan akan momen Natal yang begitu indah dalam hidup kami sore hari ini. Bapa, terima kasih. Kau menolong setiap kami yang sudah hadir di ruangan ini, Oma-oma yang ada di lantai 1 juga, bahkan juga sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, bahkan anak-anak Tuhan yang menyaksikan secara live streaming bersama dengan kami. Biarlah kami memiliki sukacita yang sama, rasa syukur yang sama oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terhingga dalam hidup kami. Kau juga menolong setiap kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau, mulai dari prokes sampai seluruhnya, hingga pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, dan Roh Kudus yang menyatukan kami, sehingga pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Dia layak ditinggikan. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan kita. Maka datanglah kepada Dia, pujilah Dia, sembahlah Dia. Beli yang terbaik bagi Dia. Kami memuji-Mu, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami datang menyembah-Mu. Biarlah semua umat Tuhan menyembah-Mu. Disembah, Kaulah yang berkata tulus dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Pujilah Dia, berikan ucapan syukur hanya untuk Dia. Mari sama-sama sungguh berdiri. Kita meninggikan Dia. Biarlah semua orang menyembah Dia. Semua yang bernapas meninggikan Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata tulus sarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama
terpuji, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kemuliaan hanya bagimu. Kami akan siap memuji Tuhan. Kami akan siap meninggikan nama Tuhan. Kami bersuka cita, bersyukur. Biarlah roh Allah melingkupi kami. Sukacita Allah menyertai hidup kami. Terpujilah Tuhan, doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Masih kuat berdiri umat Tuhan. Shalom. 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 Selamat Natal. Selamat Natal. Kayaknya kurang sukacita nih. Selamat Natal. Selamat Natal. Nah, ini yang cewek dulu saya sapa ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Nah, sekarang cowok, selamat Natal. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Dialah Raja kita, dialah hanya kebenaran kita, dan Dia Juru Selamat kita. Amin. Berilah pujian untuk Tuhan. Tangannya di atas. Dia Raja kita. Kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, haleluya. Tangannya di atas, katakan glory, haleluya. Haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan, Yesus jalan. Amin. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus katakan.
tangannya. Glory haleluya. Oh glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya dan keselamatan. Wanita glory haleluya. Amin. Sekarang para pria katakan ayo semangat. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekarang kita semua katakan glory haleluya. Glory haleluya. Oh, glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia lahir untuk kita. Dia layak untuk kita. Dia layak menolong kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah yang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, dia itu Allah, dia raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah, sembah puja segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, dia Yesus, raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Dia raja. Dia raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Masih semangat semuanya? Amin. Kita masih berglory bagi nama Tuhan. Mari datanglah kepada yang membawa ucapan syukur. Nyatakan bahwa dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Kita membawa pujian
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tangannya ke atas semua. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Bergloria hanya untuk Tuhan. Tidak membawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Gloria. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali, silakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah keselamatan yang kita terima itu dapat membuat kita bisa menceritakan firman itu kepada orang-orang Terima kasih. yang belum mengenal Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Mencari manusia Terima kasih Bapa. di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mencari manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Engkaulah firman yang telah menjadi manusia datang ke dalam dunia, menerangi setiap hati kami yang gelap, memperbaiki setiap nikah-nikah yang sedang di dalam kehancuran. Kehadiran-Mu telah menyelamatkan pergaulan anak muda Yusuf dan Maria. Kehadiran-Mu ke dunia telah menolong orang tua Zakaria dan Elisabeth, Simeon dan Hana. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali bisa merayakan Natal di tengah-tengah di masa pandemik 2 tahun belakangan ini Tuhan. Hari ini kami diperbolehkan kembali untuk berkumpul. Hari ini kami kembali bisa bersukacita mengingat kelahiran Tuhan ke dalam dunia. The Year of Mission. Tahun yang penuh dengan misi Tuhan. Pertolongan Tuhan akan kami rasakan di tahun 2022 mendatang. Segala pujian dan syukur yang sudah kami naikkan lewat tim praise and worship kami Tuhan. Berkati dan terimalah pujian persembahan kami. Kami siap hari ini mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Bersama dengan istri dan seluruh tim pelayan Tuhan, saya menyapa sidang jemaat yang di lantai 1, di lantai 2 ini maupun yang mengikuti secara live streaming ataupun siaran tunda. Selamat Hari Natal dan Shalom untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih juga untuk saudara-saudara yang pertama kali bisa hadir bersama-sama dengan kami, entah bersama dengan keluarga atau bersama dengan anak-anak. Kami terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan menikmati firman Tuhan, pesan-pesan Natal yang akan kita dengarkan. Kita coba membaca bersama-sama. Kita baca bersama-sama tema yang sudah ada di depan ini. Ya, yang tidak bisa berbahasa Inggris enggak apa-apa. Pokoknya kita baca aja. Amin ya. Ya, oke, sama-sama kita baca 2 ya. The Year of Mission. Sekali lagi 2 ya. The Year of Mission. Ya, tolong diterjemahkan oleh Vino ya. Ya, bisa, anak-anak sekarang pinter-pinter bahasa Inggris. Nah, maksudnya adalah ini doa dari sidang jemaat, doa dari kita semua supaya tahun mendatang ini menjadi tahun yang disertai, menjadi tahun pertolongan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat 1, lalu dilompat ayat 21. Saya akan bacakan untuk sidang jemaat Tuhan ya. Matius pasal 1 ayat 1. Mungkin jemaat ada yang bertanya-tanya, kok Natalnya kok sore-sore begini ya, masih panas gitu ya. Maksudnya itu supaya kita tidak kemalaman. Amin ya.
Ya, puji Tuhan, nanti pulang ke rumah masih terang begitu ya. Matius pasal 1 dimulai dari ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan untuk jemaat. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini nama pertama yang diberikan kepada juru selamat yang lahir di Bethlehem. Yesus namanya. Artinya apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Tapi ada nama kedua lagi. Ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa saudara? Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amin saudara. Dari dua nama yang diberikan kepada Yesus inilah yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini, pada hari Natal ini. Untuk apa? Supaya perjalanan kita di tahun 2022 mendatang, benar-benar kita merasakan Yesus. Kalau kita menyebut Yesus, berarti dialah yang menyelamatkan hidup saya. Ketika kita berkata Immanuel, dialah yang menyertai saya sepanjang tahun-tahun mendatang. Amin. Nah, dua hal ini rindu untuk saya bagikan kepada sidang jemaat Tuhan. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang Immanuel, inilah yang menjadi misi dari kita. Sepanjang tahun mendatang ini, Allah yang menyelamatkan dan Allah yang Immanuel itu, biarlah itu yang menjadi bagian di dalam hidup kita. The year of mission, tahun-tahun pertolongan Tuhan yang akan kita alami, dialami oleh Yusuf dan Maria, dialami oleh Zakaria dan Elisabeth, dialami oleh Nabi Hana dan juga Simeon, dan juga dialami oleh kita pada hari ini. Mari kita akan melihat pada ayat yang pertama tadi disebutkan, langsung dibicarakan inilah silsilah. Kalau Bapak Ibu yang sudah hidup kira-kira tahun 90-an lahirnya atau 80-an, pasti sulit mengerti apa tuh silsilah itu ya. Silsilah itu maksudnya begini. Silsilah itu adalah garis keturunan. Keturunan opung, kakek, engkong, melahirkan bapak kita menurunkan kita, melahirkan kita, dan seterusnya. Itulah silsilah. Lalu apa hubungannya Pak Stephen? Kalau kita membaca Matius pasal 1 sampai ayat-ayat berikutnya sampai ayat 20 sekian. Di sana terlihat ada 14 keturunan. Ada 14 keturunan yang disebutkan mulai dari Daud, ya, mulai dari Abraham sampai terus waktu Yesus dilahirkan, dicatat oleh Alkitab ada 14. Tapi kalau kita urut terus mulai dari Abraham, itu puluhan keturunan. Dan di sana terdapat nama-nama raja besar. Ya, ayat 1 sudah langsung dimulai. Pada ayat 1, ayat 21 sudah disebutkan ada Raja Daud, ada Abraham, ada raja-raja yang lain yang saya tidak perlu sebutkan terlalu banyak nanti. Lalu maksudnya apa Pak Stephen? Maksudnya adalah bahwa ketika kita membaca Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya ini, kita mengerti bahwa yang lahir ke dunia itu bukan orang sembarangan. Bahwa yang lahir ke dunia yang diberikan dua nama untuk dia itu bukan manusia biasa. Tetapi Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya. The mission of salvation. Itu yang dimaksud yang pertama. Misi keselamatan rupanya yang dibawa oleh Allah kepada dunia ini.
Lewat namanya diberi Yesus, artinya Yesus apa? Dialah yang menyelamatkan umatnya. Pak Pendeta, mengapa Allah harus jadi manusia? Emang bisa? Bisa. Yang gak bisa itu manusia jadi Allah. Kalau Allah jadi manusia, tujuannya apa? Supaya dia mengerti penderitaan umat manusia. Dalam surat Ibrani disebutkan, dia harus mengambil tubuh insani, tubuh manusia jasmani untuk apa? Supaya darahnya ditumpahkan, karena tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada penumpahan darah. Seluruh agama mengakui itu. The mission of salvation. Misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, inilah yang saya rindukan menjadi bagian hidup kita. Pastikan hidupmu sudah diselamatkan. Pastikan keluargamu sudah menikmati dan mengalami keselamatan ini. Ini tidak main-main. Untuk tim SAR, Save and Rescue saja. Hari-hari ini banyak ya, banjir, gempa bumi, lalu gunung meletus, Semeru dan sebagainya. Itu diterjunkan sampai-sampai yang memimpin tim SAR itu, tim bencana alam di Indonesia itu bintangnya itu sampai 3 loh. Itu jenderal bintang 3. Karena apa? Serius. Misi penyelamatan ini tidak boleh dianggap enteng. Misi keselamatan ini harus sangat serius. Dan kalau kita melihat, meskipun negara-negara di dunia termasuk negara kita sudah sangat serius menangani yang namanya penyelamatan, tetapi kita harus jujur mengakui masih banyak orang tidak bisa diselamatkan. Masih banyak orang di Semeru yang sulit diselamatkan. Masih banyak orang tsunami yang tidak bisa diselamatkan. Loh, padahal sudah ada tim penyelamat. Itulah keterbatasan manusia. Tetapi ketika Allah membawa misi penyelamatan ini, lahir yang namanya Yesus Kristus. Karena apa? Hanya dialah yang mampu menyelamatkan umatnya dari dosa. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita manusia ini seringkali kurang peka terhadap penyelamatan ini. Kita anggap enteng. Kenapa Pak Pendeta? Ya mungkin karena kita kurang menyadari pentingnya keselamatan itu. Saya kasih sebuah gambaran. Beberapa bulan yang lalu waktu COVID menggila itu, waduh bingung kita nyari rumah sakit. Bingung sekali. Kalau kita perhatikan gejalanya, ada yang disebut dengan happy pneumonia. Apa itu Pak? Yaitu kita rasa enak-enak saja, santai-santai begitu bernapas enak, tiba-tiba langsung pingsan. Karena apa? Kita tidak sadar. Virus sudah ada di dalam tubuh kita. Kita tidak tahu, kita sudah sangat-sangat rentan dengan kematian. Dan banyak waktu itu orang meninggal tanpa disadari. Tiba-tiba langsung anfal, pingsan, dan meninggal dunia. Banyak kita tidak menyadari. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini juga 2000 tahun lebih yang lalu. Seringkali kurang disadari. Sehingga banyak orang berkata, untuk apa? Wong kita sekarang happy-happy aja. Kita lagi baik-baik aja Pak Pendeta. Nggak usah repot-repot, kita sekarang lagi enak-enak kok, mana mungkin. Saudara perhatikan baik-baik, Yesus sudah datang ke dalam dunia menawarkan keselamatan itu. Dan sekarang saya di sini sedang berbicara tentang menawarkan keselamatan itu. Jangan disia-siakan, amin saudara. Ambil itu. Bawa itu pulang ke dalam nikah rumah tanggamu. Bawa pulang itu ke dalam keluargamu. Bawa itu anak-anak muda. Engkau yang sudah mulai ingin mencari pasangan hidup, mendoakan pasangan hidup. Ini sangat penting. Ini lebih penting dari semuanya. Mengapa saya katakan demikian? Allah telah menghabiskan segala sumber daya,
Allah sudah menghabiskan begitu banyak dana dan biaya. Allah telah memakai jutaan dan ribuan orang, termasuk yang bicara hari ini, Pendeta Stephen Manurung. Dipakai Tuhan begitu banyak orang untuk berbicara tentang keselamatan. Artinya apa Pak Stephen? Kamu berharga. Amin. Kita berharga. Tuhan habiskan ribuan tahun. Saya tidak sempat untuk menjelaskan kepada saudara. Ribuan tahun dinubuatkan. Yesus akan lahir. Yesus akan lahir di Bethlehem. Nabi Mika pasal 5 menjelaskan, di Bethlehem dia akan lahir. Nabi Yesaya menjelaskan, ada begitu banyak, mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, sampai Injil Matius yang barusan kita baca, 4.000 tahun. Saya merenungkan hal ini, Tuhan, betapa baiknya Engkau untuk diriku. Hanya untuk seorang Stephen Manurung, Engkau berpikir panjang ribuan tahun merencanakan kelahiran Yesus Kristus untuk hidupku. Satu. Yang kedua, betapa bilion rupiah, berapa banyak triliunan bilion rupiah, dolar yang dihabiskan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, untuk memberitakan keselamatan ini, para misionaris menghabiskan triliunan rupiah. Gereja-gereja menghabiskan dana yang begitu besar supaya bisa menyampaikan kabar ini. Artinya apa Pak Stephen? Engkau dicintai oleh Tuhan. Artinya apa Pak Stephen? Engkau berharga di mata Tuhan. Saya rindu sore hari ini sebelum Natal ini kita akhiri, saudara memahami dan bisa berkata kepada Tuhan, aku berharga, Tuhan sungguh aku berterima kasih karena aku pribadi, karena hidupku seorang diri ini, Engkau datang ke dunia, mencurahkan darahnya yang tak berdosa itu. Untuk apa? Untuk saya. Ada begitu banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim menyampaikan berita firman. Untuk siapa? Untuk dirimu satu-satu pribadi. Loh kok bisa gitu? Karena engkau dicintai. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Jangan pulang dari gereja. Jangan pulang dari Natal ini sebelum engkau memastikan bahwa engkau adalah orang yang dicintai sore malam hari ini. Jangan lewatkan momen Natal ini sebelum engkau memastikan dan berkata, akulah salah satu orang yang telah ditolong oleh Save and Rescue, tim SAR yang dari sorga itu. Akulah salah seorang di antaranya. Amin saudara. Dia datang ke dunia supaya jangan seorang pun yang binasa, melainkan kita semua beroleh hidup yang kekal. Jika engkau sudah memastikan pada sore ini, aku salah seorang yang diselamatkan, berdoa untuk tetanggamu. Berdoa untuk keluargamu, pastikan itu. Kasihani mereka. Saya sebagai pendeta bersama istri saya dan keluarga sudah menghibahkan hidup saya. Untuk apa? Untuk bisa menolong orang lain yang belum selamat diselamatkan. Mungkin saudara tidak harus jadi pendeta. Tapi saudara perlu berdoa untuk keluargamu, untuk tetanggamu. Tadi saya perhatikan dari belakang sana, semua kita bersuka cita ya. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja damai. Lalu hati saya berkata, Tuhan, masa hanya kami saja yang menikmati kebaikan Tuhan. Masih banyak orang lain yang membutuhkan. The year of mission menjadi doa kita. Ini yang pertama, misi keselamatan. Dan yang terakhir yang dibawa oleh Tuhan ke dunia ini adalah misi Immanuel. Ada dua nama tadi yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama Yesus sendiri. Dan yang kedua adalah Immanuel. Yang artinya adalah Allah beserta dengan kita. Kita baca ayat 23. Pasal 1 Injil Matius ayat yang ke-23. Kita baca ayat 23, saya mengajak jemaat untuk ikut membaca bersama-sama dengan saya. Matius pasal 1 ayat yang ke-23, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Oh, puji Tuhan. Hati saya bersuka cita, jemaat membacakan untuk saya. Seorang anak laki-laki telah lahir. Berikanlah namanya Immanuel. Artinya, God is with us. Allah sekarang bersama-sama dengan kita. Adakah sukacita di dalam hati saudara? Kalau coba Jokowi bersama-sama dengan kita, oh beda. Beda, saudara pasti senang. Minimal minta minta sepeda. Betul nak? Coba, kalau Bu Risma bersama-sama dengan kita, oh senang tuh. Lapor kan? Bu, rumah saya kemarin loh, banjir loh. Oh iya, tenang. Saya lihat presiden kita luar biasa. Setiap kali ada penduduk bilang, Pak, daerah kami loh belum dibangun, banyak lumpur, banjir. Oke, besok. Dalam hati saya, Tuhan, kami punya Tuhan yang namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah sekarang bersama-sama dengan kita. Oh, saya melihat gemesnya hati Tuhan. Saya merasakan kerinduan hati Tuhan. Untuk apa? Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Tuhan sangat rindu kepada engkau. Tuhan sangat rindu menemukan engkau. Di mana engkau selama ini? Itu artinya Immanuel. Saya akan sedikit berbicara, sedikit agak lebih dalam mengenai Alkitab ini. Ketika kitab Maleakhi perjanjian lama selesai ditutup, Allah tidak pernah lagi berbicara kepada Nabi. Saya ulangi ya, supaya saudara memahami arti Immanuel ini lebih dalam. Ketika Allah selesai berbicara kitab Zakaria, kitab Maleakhi, Allah diam selama berapa tahun Pak Stephen? 430 tahun. Lama enggak itu saudara? Enggak ngerti lamanya. Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Lama enggak? Lama banget. Lama banget. Saya tanya sekarang, papa mama yang anak-anak muda, papa mama mendiami kalian enggak? Diam sama kalian enggak ajak ngomong berapa lama? Paling lama. Sulit. Yang suami istri. Suamimu nggak mau ngambek ngajak ngomong sama kamu berapa hari paling lama? Nggak sampai 1 hari. Tapi berat nak Bu Lucy? Beratnya di sini tembus ke sana. Iya kan? 400 tahun Allah tidak berbicara. Perhatikan baik-baik. Ketika muncul Matius pasal yang pertama yang barusan kita baca ayat 23, dia bicara begini. Anak laki-laki akan lahir, berikan namanya Immanuel, yang artinya Allah ternyata tidak meninggalkan kita. Amin saudara. 400 tahun Allah tidak berbicara, bukan berarti dia tidak peduli kepada manusia. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Manusia yang meninggalkan Tuhan. Sejak kitab Maleakhi gak perlu kita baca disebutkan, bicaramu kurang ajar kepada Tuhan. Manusia yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. 2 tahun masa COVID yang sedang kita alami di waktu yang lalu. Banyak orang berkata termasuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. There is no God. Tidak ada lagi Tuhan. Tuhan sudah pergi. Tuhan sudah pergi. Tuhan sudah tidak peduli. Tuhan hanya menciptakan lalu dia pergi meninggalkan kita. Kenapa? Parah Pak Bu. Saudara juga melihatnya di berita. Beberapa bulan yang lalu, parah luar biasa. Sampai tenaga medis yang saya perhatikan karena saya mengamati,
ilmu pengetahuan itu sangat mengagung-agungkan dirinya. Bahkan seringkali menganggap ilmu pengetahuan lebih tinggi dari Tuhan. Waktu COVID kemarin, tenaga medis berteriak, berdoa untuk kami. Hati saya bersuka cita. Berdoa untuk kami. Karena kami sudah tidak mampu. Artinya apa saudara? Immanuel. Allah menyertai kehidupan kita. Pak Pendeta, tahun-tahun ini adalah tahun yang sangat sulit yang kami alami. Ekonomi kami anjlok. Bahkan belum lama saya mendoakan pengusaha besar di Surabaya yang rasanya enggak mungkin akan bangkrut, tapi bangkrut habis-habisan. Sulit Pak Pendeta hari-hari ini. Betul, saya tahu dan saya juga mengalaminya. Tapi saudara perhatikan, disinilah kita. Amin. Anak-anak muda, here we are. Amin. Disinilah kita sekarang. Kita bisa ada sekarang. Kita tetap bisa merayakan Natal. Kita tetap masih bisa makan rawon. Masih ada rawon? Masih bisa makan soto? Masih bisa? Anak-anak cewek masih bisa sampoan hari-hari ini? Itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Seringkali kita menganggapnya auto ada, sehingga kita kurang bersyukur. Ya, kita bapak-bapak yang laki-laki kalau ke toilet pagi hari masih lancar? Bersyukur enggak kalau lancar? Nah, seringkali kita anggap itu auto, begitu mampet baru teriak, aduh Yesus tolong. Ya toh? Begitu mampet, tumpet, aduh Yesus tolong. Nah, seringkali ternyata ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, saya melihat ternyata tujuan Tuhan adalah supaya kita lebih memahami arti kata Immanuel. Coba kita membaca. Kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 18. Yohanes pasal 14 ayat 18. Supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak perlu putus asa, karena Allah Immanuel, Dia menyertai kita, Dia tahu apa yang sedang kita alami, Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Yohanes pasal 14 ayat 18, sudah ketemu? Di layar LCD ada, kita baca sama-sama. 2, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Oh puji Tuhan, terus. Aku datang kembali kepadamu. Ayo diganti kata kamu itu diganti saya ya. Ya bisa diganti ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu, maksudnya kasih namanya. Kasih namanya ya. Aku tidak akan meninggalkan Stephen. Aku datang kembali kepada Stephen. Kalau Stephen namanya. Kalau Stefani. Kalau Markiem. Gitu, ya, tolong ya. Ya, masa lupa nama sendiri sih? Yohanes 14 ayat 18. 2, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu Stephen sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu Stephen. Amin saudara. Ya. Ini janji Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Ibu-ibu janda yang di lantai 1. Anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim, ibu-ibu yang hidup sendiri, perhatikan baik-baik. You are never be alone, amin. Engkau tidak pernah sendiri, walau engkau merasa engkau sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Setelah Yesus lahir, melayani 30 tahun, lalu kemudian naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-murid, aku tidak akan meninggalkan kamu. Walaupun secara fisik engkau tidak melihatku, tapi aku Immanuel. Ayo ibu-ibu janda yang di lantai 1. Hati saya bersuka cita bicara ini. Engkau tidak sendiri. Amin, oma-oma. Engkau diperhatikan oleh Tuhan. Engkau dicintai oleh Tuhan. Kepada engkaulah firman Allah ini. Anak-anak yatim dan kita yang masih berkeluarga. Immanuel. Allah menyertai kita. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita.
Besok Tuhan menyertai kita. Tahun depan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Beri nama Yesus. Artinya kalian berharga, perlu diselamatkan. Beri nama Dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita sampai Tuhan datang kembali. Bawa pulang berkat Natal 2 ini ya. Sore hari ini udah datang jauh-jauh dari rumah ke Sedati sini. Bawa berkat ini pulang. Bilang sama istri, bilang sama suami, anak-anakmu yang masih lajang, yang masih muda. Bilang pada dirimu, aku punya Yesus yang menyelamatkan hidupku. Aku berharga. Seluruh potensi Allah dihabiskan, malaikat surga diturunkan. Seluruh pendeta-pendeta digerakkan. Duit triliunan rupiah dihabiskan untuk siapa? Untuk kamu. Menyelamatkan kamu. Engkau berharga. Yang kedua, Dia Immanuel. Apapun keadaan saya, mencari pekerjaan, mencari nafkah, hari-hari yang masih sulit ini, ingat baik-baik, Immanuel, Allah tidak akan membiarkan saya sendirian. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala, pemain musik bisa tampil ke depan. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Pada hari ini, firman-Mu telah meneguhkan iman kami. Kami pulang dari Natal ini membawa 2 berkat dari nama-Mu, Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Dari nama-Mu, Immanuel, yang berserta dengan kami selama-lamanya. The year of mission, misi penyelamatan dan misi penyertaan Tuhan akan kami alami sepanjang tahun mendatang ini. Kami bersyukur. Hari jemaat Tuhan, lewat syair pujian ini kita menyembah Tuhan. Ada tempat yang mulia, haleluya, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa, sebagai ganti dosa. Terima kasih Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih-Mu, salibnya kita sebut kasih-Mu. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Rumah tangga yang mengalami keretakan bisa dipulihkan. Anak-anak muda yang hancur hidupnya, pergaulannya buruk, bisa dipulihkan. Ekonomi yang sulit sekarang ini pun Tuhan bisa memulihkan. Immanuel, Allah menyertai kita sepanjang tahun mendatang. Ada tempat yang mulia, haleluya. Terima kasih Tuhan-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti. Kami berharga, kami berarti di mata-Mu Tuhan. Meski dunia ini tidak menganggap kami, lebih dari yang kuterima, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang
Mari berdiri jemaat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan, kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu pulihkan. Oleh karena kasih-Mu, mari jemaat kita bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu. Terima kasih. Kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu pulih. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih-Mu. Semua yang merasa dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhanmu. Engkau dicintai. Yesus datang hanya untuk engkau. Terima kasih Tuhan. Kuasa kasih-Mu pulihkan. Kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu pulihkan. Kuasa kasih, kuasa kasih-Mu pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami datang mensyukuri anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bisa bersyukur dengan bersuara, silakan bersyukur. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami dicintai, kami dimiliki oleh Tuhan. Seluruh hidupku dicintai. Kami datang bersyukur, bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada perayaan Natal bersama pada tahun ini. Cuaca begitu baik, keadaan kami sehat, dipelihara Tuhan, dan kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang kami bawa pulang. Yesus namanya, Immanuel namanya, dan kami akan pulang hari ini dengan penuh sukacita. Masih ada acara berikutnya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami telah terima firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin, amin. Kita akan tiba saatnya penyalaan lilin. Adakah sidang jemaat yang belum mendapatkan lilin? Tidak ada. Kita persiapkan yang kita masing-masing. Nanti nama-nama yang saya panggil bisa maju ke depan untuk penyalaan lilin. The stars are brightly shining. It is the moon, oh, the
deep sails blue, away the world and see the never parting till we appear, and the soul found this world a tree of hope. The river rejoices for yonder breath, and new and glorious morn fall on your ears. Oh, hear the angel voices on earth, divine all night, when Christ was born. All night, divine all night divine. Nama yang pertama yang kami panggilkan adalah Saudara Sony sebagai Ketua Natal di tahun 2021 ini. Nama yang kedua adalah Ibu Selvi sebagai pimpinan di Panti Sedati ini. Dan yang ketiga, perwakilan dari Sekolah Minggu, Saudari Valen. Dan yang keempat adalah koordinator pelayanan kita di tempat ini, Ibu Tiar. Dan yang terakhir perwakilan dari sidang jemaat pada Pak Yeta. Sebelum kita bangkit berdiri semua, perenungan Natal persilakan kepada Bapak Gembala, dan dari pujian nanti kita sedang jemaat untuk tidak menghembuskan api ini lilin ini nanti matikan secara pribadi saja. Nanti mematikan lilinnya jangan ditiup, tapi dikipas begini ya. Oh nah, supaya ndak perlu buka masker. Oh night, oh night, divine, oh night divine. Malam Natal tahun 2021 ini
menjadi Natal yang sangat indah bagi kami sekeluarga, bagi kita semuanya, bagi seluruh pengasuh, seluruh oma-oma yang ada di panti, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Di masa yang sulit di tahun 2021 sudah kita lewati. Kita percaya tahun 2022 akan menjadi tahun pemulihan dan berkat Tuhan. Amin saudara. Oh night divine, oh night divine. Sebelum kita mematikan lilin ini, semua yang menyalakan lilin, nyalakan, bangkitkan pengharapanmu, naikkan permohonanmu kepada Tuhan untuk tahun 2022, resolusi yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Saya berikan waktu beberapa detik. Tuhan, kami datang membawa hidup kami. Jadikan sidang jemaat ini menjadi jemaat yang setia dan mengasihi Engkau di tahun 2022. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Kita matikan dengan meniup, bukan dengan meniup maksud saya, dikipas begini. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Sebentar kami mau belajar kembali untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, Bapa. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yesus, kita akan nyanyikan pujian kita dan petugas persembahan dipersilakan. Halo, namaku Edi. Aku mau menyaksikan kisah hidupku semenjak mengenal Tuhan. Dulu, hidupku tanpa Tuhan bagaikan kapal tanpa nakoda. Sekarang, hidupku sudah berubah dan dipimpin oleh Tuhan. Ini kisahku.
Paket. Atas nama Kak Hani. Oh iya, punya saya, makasih ya Mas. Udah belajar belum? Belum. Udah bisa ulangan loh. Oh iya, aku lupa. Besok ulangannya apa? Matematika kan? Oh, belajar. Lapar nih. Udah lapar. Duit gak punya. Kerjaan gak ada. Gimana caranya supaya aku dapat uang dan kau punya tujuan hidup? Coba aku cari di internet deh. Siapa tahu ada jawabannya. Oh, jadi gini. Malam madam, saya ini pengangguran, uang pun saya nggak punya. Jadi saya kesini minta tolong bacakan karir saya dan hidup saya untuk kedepannya. Jadi yang pertama itu The Fool. Yang saya lihat di kartu ini, karir kamu akan bertambah mungkin 2-3 pekerjaan, tapi masalahnya lebih besar daripada keuntungan yang kamu dapat nanti. Kemungkinan besar bisa jadi depresi gara-gara karir ini. Hah? Kok gitu sih? Dan yang kedua, namanya adalah Justice. Di sini keraguan kamu bakal lebih besar daripada kepercayaan diri kamu. Bisa dilihat kamu bakal ragu untuk memilih mau ke jalan yang benar apa mau ke jalan yang salah. Dan kemungkinan besar kamu bakal ngambil jalan yang salah. Dan dari kedua kartu ini, saya bisa simpulkan kalau 95% akan berdampak negatif buat hidup kamu. Dan ya, hanya bisa berharap kamu bisa dapat keuntungan atau tidak. Lah, kok gitu? Seharusnya kan saya dapat solusinya. Kok jawabannya kayak gitu sih? Ah, percuma saya kesini. Dasar peramal gadungan. Aku tahu tujuanmu ke sini. Kamu mau cepat kaya, bukan? Ya, betul Mbak. Saya mau kaya Mbak. Gimana caranya Mbak? Ini solusinya. Kamu minum ini sambil baca mantra. Bu, jala jabu, pulu pulu pulu. Minum 3 kali sehari. Yakin nih Mbak, ini bisa jadi aku kaya. Pulu-pulu pali-pali. Asin, air apa ini? Dasar dukun gak guna. Aduh, gimana ya? Ke dukun, ke peramal, tapi nggak ada jawabannya. Pusing. Gimana ya caranya dapat masa depan yang cerah? Ada buku. Buku apa ini? Coba aku baca. Ada yang jatuh. Apa ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Menarik juga.
Coba aku baca lagi deh. Ada tamu. Siapa ya? Saya mau belikan buku. Oke, silakan duduk dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, masnya siapa ya? Nama saya Edi, Pak, dari Surabaya. Jadi gini, Pak, sebelumnya saya minta maaf, Pak, baca buku Bapak tanpa sepengetahuan Bapak. Oh iya, nggak apa-apa mas. Saya senang kalau mas mau baca buku ini. Jadi gini, Pak, selain saya membalikan buku Bapak, ada satu tulisan dalam buku Bapak, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu gimana ya, Pak, artinya? Oke, jadi begini. Oke, besok jam 8 kamu datang sini ya. Oke, saya tunggu. Oke. Kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah orang-orang yang tidak percaya bertobat. Orang-orang yang terluka dibalut. Orang-orang yang galau dihibur. Hai sedang jemaat Tuhan. Hai kamu yang sedang duduk. Renungkanlah masa depanmu ada di tangan Tuhan. Wah, terima kasih ya. Pagi ini kamu sudah datang. Saya sangat senang. Terima kasih, Pak. Saya sangat terberkati dengan firman yang disampaikan. Saya ingin memberi diri saya kepada Tuhan. Saya ingin melayani, Pak. Sejak aku memutuskan ikut Tuhan, aku mulai membaca Alkitab, rajin beribadah, dan menyerahkan diri untuk Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sepucuk surat dari Tuhan. Inilah kisahku. Tuhan Yesus memberkati.
dan bercahaya kepada semua orang. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemuliaan dalam kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Satu. Merry Christmas. Ya, setelah nanti doa berkat ini kita ngumpul semua dulu ke depan ya. Supaya kita foto bersama. Ngumpul semuanya dulu baru kita turun ke lantai 1, rumah sebelah kita makan malam di sana. Ya, kita berdiri bersama-sama, lalu nanti anak-anak di depan kita foto bersama untuk kenang-kenangan kita berdoa. Bapak terima kasih atas pertolongan-Mu, konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia dan jemaat-Mu juga berkatilah menjadi kesehatan bagi tubuh kami waktu menikmatinya. Kami akan berpisah sejenak, tetapi kami tetap akan bersama. Immanuel, Allah menyertai kami. Sidang jemaat arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, memberkati engkau, menyertai engkau. Diberkatilah nikahmu, bahagialah karena Tuhan. Usaha pekerjaanmu berhasillah karena Tuhan. Anak-anak remaja muda sekolah minggu bertumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Semua yang lanjut usia, kita semua yang hadir diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,